meninggalkan bekas-bekas ilmu di dalam hati dan diri kita, agar kemudian kita bisa makin mantap dalam beragama, makin yakin dalam berislam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian tema mengenal Allah. Pada pertemuan yang lalu yaitu kita mengenal Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, yang menjaga, yang mencukupi, yang memberikan rezeki. Maka pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan babnya, yaitu mengenal Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, sebagai Al-Ilah. Al-Ilah itu artinya yang disembah. Dan sehari 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, berarti hanya menyembah Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sehingga kata menyembah itu ada dua kaitannya, yaitu menyembah dalam artian ibadah seperti kita ini. Kemudian yang kedua, semua bentuk ibadah selain itu juga harus diserahkan kepada Allah. Maksudnya pripun? Ketika kita berdoa ya hanya kepada Allah. Kita punya rasa takut ya hanya kepada Allah. Kita punya rasa pengharapan, ngarep-arep nggih. Sing diarep-arep nggih namung saking Gusti Allah. Maka semua keadaan tadi, nah itu kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahar yatlubu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Nah, ayatnya dimulai dengan ayat rububiyah, menyebutkan siapa Allah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti ini rububiyah, kerobban Allah Subhanahu wa taala. Dalam 6 masa kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yughsil lailan nahar, Allah membolak-balikkan malam dan siang. Yatlubu hasisa, dan mengikutinya dengan cepat. Nah, itu di situ masih rububiyah. Berarti Allah yang membolak-balikkan, merubah hari, tanggal, bulan, tahun, itu Allah. Musim. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Nah, ini semua yang Allah ciptakan tadi itu adalah enggak disebut menungsone, cuma disebut matahari, bulan, bintang. Nah, semua itu musakhkharatin bi amri, tunduk kepada Allah. Makanya kalau makhluk yang gede ini segitu, matahari, bulan, bintang itu tunduk kepada Allah, lah kita yang sekecil ini harusnya juga lebih tunduk. Itu jangan diwalik-walik. Menungso sing nyiptake Gusti Allah, terus ada masalah dongone ning bintang-bintang, dongone ke matahari. Kayak zaman dulu orang Jepang masuk Indonesia itu kan, mereka kemudian meminta atau memaksa kaum muslimin di Indonesia untuk sujud ke arah matahari. Kemudian Allahul khalaq wal amr, ketahuilah bahasanya milik Allah semua ciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua yang dikatakan oleh orang Rabb semesta alam ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini memang bisa digunakan di bab yang lalu dan bab yang sekarang. Nah, adapun di bab yang sekarang, maka yang kita fokuskan adalah musakhkharatin bi amri. Di matahari, bulan, bintang itu tunduk kepada Allah. Masa kita menundukkan kepala kepada matahari? Paribasane kan kebu niku sing gawe sinten? Allah. Lagiran Allah yang membuat kebu, kok kita kemudian malah kegungge kebu, kleru gitu. Contoh meleh, ketringin sinten sing marai atau mengizinkan itu tukul dadi gede? Ya Allah tentunya. Nah, kiran wis gede kok malah di wedeni karo menungso. Ini ra kayak sajen ning sore kono ora ngono kampung iki kok ngene kok ngono.
Nah yang seperti ini ya cobi jenengan penggali. Makanya tadi saya katakan sehari 17 kali kita mengatakan iya karena butuh. Nah ini iya karena butuhnya. Sujud, rukuk, sholat, itu iya karena butuh. Nah tapi banyak orang yang melupakan yang keduanya. Wa iya karena sa'in. Nyuwun tulung niku dhumateng Gusti Allah. Punya rasa takut, punya harap niku ten Gusti Allah, bukan kepada yang lain. Nah, makanya seorang muslim harus memahami ini dengan benar. Ayo Mas, nanti ning Segoro Kidul apa? Tawa Brotosila golek wangsit Nyiro Kidul. Ben ngene. Nah, kita langsung harus mikir Nyiro Kidul iki nek umpama enek, umpama ada. Nah, ini Gusti Allah apa makhluk Gusti Allah, makhluk Gusti Allah. Ya berarti kudu. Gak bisa. Makanya jenengan nek mau ke laut-laut pengen aja gitu, enggak usah kemudian malah gawe dosa ten mriku. Engko nek digulung karo ombak terus piye. Nah, makanya ada sebagian orang tuh enggak paham. Dia nyebrang ke laut nyari ikan. Ikan yang menghadirkan di lautan sinten? Allah gitu. Itu rububiyahnya di situ. Tapi ben entuk iwak akeh dadak gawe kajen gitu. Nah, yang seperti ini nih yang harus kita paham. Sawah juga sama, sing ngeduke udan sinten Allah. Terus mungkin ten sabin marai tukul parine sinten Allah. Tapi tidak disajeni gitu kan. Nah, maka seorang muslim jangan sampai tidak paham yang seperti ini. Nah, dua ini ditempelkan. Ya anak butuh wa itu dan itu berarti sepaket atau jenengan nek antar undangan ade menjang kula ajeng nikahke putra kula mangrawuh nggih sekalian. Nek sekalian terus tekone nganggo bojone tanggane ngono bener ora? Klentu to. Iki sekalian bojone tanggane lho klentu sekalian niku garwa jenengan piyambak. Makanya seorang muslim ketika paham iya karena butuh wa iya karena stain. Jangan sampai sholatnya wis bener madhep kiblat, madhep Allah Subhanahu wa taala, tapi arep dodolan dadak golek pesugihan gitu kan. Terus loro dadak nang dukun, dompet ilang nang dukun, bojo ilang ya nang dukun gitu kan. Nah, yang seperti ini berarti dia tidak iya karena sa'in. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan satu kalimat yang menurut saya ini indah banget. Yaitu apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, ini kita pernah tak sampaikan. Manusia semuanya, enggak cuma kita, ya sebelum kita dulu yang akan datang juga. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu hari ini, kita hari ini, dan orang-orang sebelum kita. Orang sebelum kita itu pernah ada dan sekarang udah nggak ada. Kita sekarang ada dan nanti yo nggak ada. Nanti mati gitu kan. Dan orang setelah kita, anak turun kita, anak cucu kita itu akan ada. Sebagian mereka udah ada sekarang terhubung dengan itu. Dan nanti suatu ketika ia akan mati. Maka Allah sebutkan dari masa ke masa itu tak kongkon nyembah aku tok wae. Ini menunjukkan manusia itu silih berganti, mati, hidup, datang, pergi, lahir, mati. Maka Allah tidak kemana-mana, tetap sebagai Rabb. Dan rugilah mereka yang kemudian sudah lahir tapi salah milih jalan. Makanya kalau kita dengar misalnya ngapunten mbah kita, buyut kita, kok enek sing agamane beda, bukan Islam. Ya sudah, lepaskan, biarkan dia tanggung jawab dengan masalahnya sendiri. Nah, PR-nya sekarang adalah kita dan yang akan datang. Allah sudah tekankan dari masa ke masa loh, kalian itu tak menyembah aku. Nah, berarti apa? Ya kita harus berusaha menyembah Allah sebagai makhluk yang hari ini ada dan sebentar lagi nggak ada. Nah, yang setelahnya ya kita sampaikan ke anak-anak kita. Fondasi berikutnya yaitu kowe somben nek Pak mati, kowe mati tetep kok dadi wong iman. Ndak usah meling soal sawah, soal opah niku mungkin jenengan mboten enten genah didum iso. Ora mungkin megah. Kula pun survei ten pundi-pundi niku. Jenengan nek tiyang sepahe sedo napa mboten kersa warisan yo gelem Mas aku yo menungso. Buat niku sing kula tanglati itu piye sepuh nggih jawane padha. Aku yo gelem nek sing ngekeki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari
masa ini Allah minta disembah, maka jangan sampai kita nggak menyembah. Dan di pertemuan yang lalu, kalau tidak salah ingat, saya sudah sampaikan sebuah hadis, ketika kalian manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir berkumpul dengan hati yang sama, yaitu orang yang paling bertakwa, yaitu seperti hatinya Muhammad SAW, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kemuliaanku. Sebaliknya, kalau kamu manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir ngumpul di atas hati yang paling rusak dan semuanya sama, rusak kabeh, dalam hal ini misal Fir'aun, maka gak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ini menunjukkan ya, sholat dan tidaknya kita, menyembah dan tidaknya kita kepada Allah tidak ngaruh sama Allah. Nek gak ngaruh berarti sinten yang butuh kita. Sama halnya enten piyai misalkan kampung mriki sugih banget, terus saking sugih dia butuh karyawan banyak, terus jenengan butuh lowongan, daftarlah dia ke situ, jenengan ke situ. Terus si wong sugih iki wawancarai jenengan. Terus jadi mau wawancara wae, tapi kok kita di akhir wawancara malah ngomong Cik, biasanya wong sugih Cina. Cik, jenengan nek ora mempekerjakan aku rugi loh gitu. Kira-kira cicik jawabane piye? Mas, kowe rong tekan kene aku sugih. Kowe rene apa ora rene aku ya tetep sugih gitu kan. Ra ngepek Mas sampean karo aku. Kira-kira ngoten to. Nah, Allah lebih dahsyat daripada itu gitu. Jadi Allah sampai sebutkan nek mbok kowe wong pertama sampai terakhir hari kiamat nanti urip kabeh, atine Allah kabeh gitu, gah salat kabeh, ora ngefek gitu. Makanya dalam konteks seperti ini, contoh saya tadi, berarti kan yang butuh itu kita, bukan si yang punya kekayaan tadi. Makanya nek pas wawancara gak usah aneh-aneh gitu loh, gak usah dadak kanggo ngancem-ngancem gitu, malah radi panggil gitu kan. Makanya orang muslim ketika punya skema proses bisnis di kehidupan tuh gini, ya kudune itu coba ditarik ke urusan agama itu. Banyak yang mirip-mirip. Wong kadang kita itu nek urusan dunia itu bener, urusan akhirat itu masalah ya. Nah, soalnya Gusti Allah ya ora ketok Mas, ora iso dijak ngobrol. Ya, dari para nabi itu loh yang diajak ngobrol itu cuma Musa. Bakal nama Allah Musa taklima loh. Bahasanya Musa itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taklima, dengan ucapan-ucapannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek jenengan gak diajak ngobrol Allah ya jenengan ya sebetulnya santai wae ngomong para nabi juga benda. Nah, sehingga kesimpulannya untuk pagi hari ini pokoknya tidak usah banyak-banyak, sedikit aja. Sekali lagi saya ulangi, iya kata butuh, wa iya karena nasta'in. Nak butuhnya udah bener nih sholat. Mungkin jenengan yang haji umrah nak butuhnya harus bener. Tapi tekan kono, enek orang bener nopo. Lagi tawaf, rampung tawaf, malah ngetokke gunting. Ngopo Pak? Gunting kiswah. Kiswah niku tutupe Ka'bah. Digunting. Nek kok meh ngopo Mas? Nggo jimat. Padahal sing jenenge kiswah niku hampir tiap tahun enggak salah atau berapa tahun sekali niku diganti. Tur mboten kiswah medhuk ka langit itu sing jahit ya menungso. Paribasane enten gombal digunting. Makanya ini kan nasta'innya minta tolong kepada Allah itu kurang. Nanti ada lagi orang yang kurang gawean itu kan ke Jabal Rahmah karena meyakini ini tempat pertemuan Adam dan Hawa, terus jenenge ditulis Agung, Love, Tumini misalnya. Ngopo to Mas dadak sing ngono ke yo ben aku langgeng ling kawin ling omah-omah. Itu harusnya nasta'innya kepada Allah, bukan dengan tulisan-tulisan seperti itu. Nggih parah meleh wis jenenge menungso gampang banget digelinjer ke setan. Pentingnya ngaji ngoten niku lho Pak. Parah melih niku enten banyu ten kolam juncali koin, ngomongnya gen rezekine lancar, gendang duwe anak, gen omahe apik. Padahal kolam niku ya kolam sing gawe tukang. Terus kolam niku ten biro loko, aduh, ning kebon bino ora malah berbuat kesirikan ya. Maka yang seperti ini jenengan harus hayati, bahwasanya kita hari 17 kali minimal, kalau jenengan nggak melakukan sholat sunnah itu minimal 17 kali kita itu mengucapkan iya karena butuh, iya karena stain. Sehingga itu harus dengan ilmu yang
kuat-kuatnya bahasanya kita tidak akan minta kepada selain Allah. Boleh mengatakan, ada yang mau nanya? Gak ada, Mas Agung? Gak ada, baik. Kurang lebihnya saya